Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Statement Gus Ipul ini gimana begitu kan? Gus Ipul ya PBNU yang mengatakan jangan pilih calon didukung ya Ba'asyir, apalagi Amin Rais katanya begitu. Kalau saya bolak-balik begitu ya, jangan ya pilih pemimpin yang dekat dengan Jokowi. Jangan pilih pemimpin ya yang kemudian Jokowi 3 periode misalnya begitu kan. Jangan pilih pemimpin yang kemudian ya didukung oleh maling dan koruptor misalnya begitu kan. Apakah seperti itu layak? Kalau saya ungkapkan seperti itu begitu kan. Lah, maka disinilah ya ini negara demokrasi, sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tapi bukan berarti omongan seorang Gus Ipul itu begitu kan ya harus punya introspeksi diri begitu. Karena apa? Karena saya katakan sejak awal ya seorang tokoh politik ya, tokoh apapun begitu kan tidak pernah sebenarnya mengatakan seperti itu begitu kan. Yang jelas-jelas ini gimana begitu kan. Justru ini dipertanyakan Gus Ipul mengatakan seperti itu apa begitu kan. Apakah tidak ingat begitu kan ya kepada Gus Ipul ketika memilih gubernur begitu kan. Dulu begitu bagaimana di situ begitu kan ya. Jadi gubernur ya calon gubernur kalah mereka begitu karena mungkin ya melihat Gus Ipul ya seperti itu begitu dan ternyata apa yang disampaikan Gus Ipul itu menurut saya pribadi tidak sebanding ya dengan apa yang kemudian ya menjadi seorang tokoh politik di situ begitu. Jadi saya kira banyak pro dan kontra begitu kan. Maka ucapan-ucapan itu begitu kan untuk menjadi calon pemimpin begitu tidak perlu dengan ungkapan-ungkapan seperti itu begitu. Ya bisa saja Gus Ipul menjadi gubernur didukung dengan si A si B ya dengan mayoritas ini, mayoritas itu dan sebagainya. Ya, ini kan demokrasi begitu kan. Dalam artian mau didukung siapa kayak siapapun kayak itu kan punya hak begitu. Ngapain Gus Ipul ngurusi dapur orang? Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya tidak sebanding lah ketika kita lihat ya dengan narasi-narasi yang selama ini begitu kritikan ini kritikan itu kepada Prabowo dianggap menyerang begitu kan. Inilah negara demokrasi begitu. Oke sah-sah aja sebenarnya tapi kan harus introspeksi diri begitu kan ya. Siapa sebenarnya Gus Ipul itu kan begitu logikanya begitu. Jadi tidak perlu dengan ucapan-ucapan yang kemudian tidak menunjukkan sebagai bentuk demokrasi modern begitu kan. Merangkul tuh yang berbeda pendapat, enggak dipukul atau diserang. Enggak capresnya, enggak pendukungnya berbeda pendapat dan pilihan. Kok diserang uhuy katanya. Politik itu asik, joget aja, kabur mau dipukul, diserang buzzer 01 dan 03. Ini komentar-komentar dan netizen begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi omongan-omongan seperti itu ya gimana begitu kan ya. Cari pemimpin itu yang mau dan bisa merangkul semua warga negaranya begitu. Jangan ya cari pemimpin yang hanya berteman dengan satu golongan ya. Saya masih teringat dulu begitu kan ketika ini berbicara terkait dukungan begitu. Saya berbicara ya tahun 2014-2019 ya. Kurang apa coba Prabowo? Saya ini pendukung Prabowo 2014-2019 ya. Ketika Pak Prabowo ya lalu kemudian kampanye sana sini banyak yang mengatakan kepada Prabowo bahwa Prabowo pelanggaran HAM ya. Banyak yang mengatakan Prabowo yang kemudian tidak punya prestasi. Banyak yang mengatakan Prabowo itu ya rekam jejak tidak baik begitu kan. Tapi pada hakikatnya sekarang kenapa mereka dirangkul seorang Prabowo? Dan itu pertanyaan saya begitu. Mulai Budiman Sujatmiko begitu. Mulai dengan yang lain yang kemudian melontarkan kata-kata kepada Prabowo yang sangat jelek di situ begitu kan. Di 2019 begitu kan. Kenapa? Ya mungkin dari tokoh-tokoh yang lain juga sama melontarkan kata-kata itu seperti Prabowo. Dan sekarang dirangkul Prabowo di situ. Mendukung dan mendeklarasikan di situ begitu. Artinya apa? Demokrasi itu santai, jokitin aja. Maka saya sejak awal saya katakan bahwa ya yang dalam dunia politik itu tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan. Yang ada itu atas nama rasa kepentingan. Kalau sudah ada kepentingan di situ, jangankan tai kucing begitu kan ya. Ya, tai apapun itu rasa coklat di situ begitu kan. Kalau sudah ada kepentingan di situ, maka kemudian saya sejak awal sudah mengatakan ya 2014 2019 saya mencoba untuk ya keliling kemana-mana begitu untuk memenangkan Prabowo. Kenapa tuduhannya seperti itu? Bermacam cara begitu kan.
Tapi kenapa sekarang ketika mereka bergabung dengan Prabowo seolah-olah mereka baik, ya menyanjung dan sebagainya begitu kan. Itu kan aneh, tidak rasionalitas begitu kan, tidak berkomitmen di situ begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya ya itu aja mereka begitu kan ya. Jangan dukung dengan yang ada Amin Raisnya dan sebagainya. Ini negara demokrasi atau ngurusi jadi buzzer begitu kan. Statementnya ya persis buzzer di situ begitu. Gus Ipul ya PBNU mengatakan jangan pilih calon didukung Ba'asyir ya, apalagi Amin Rais katanya. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang meminta seluruh warga NU menggunakan hak pilihnya capres ya Pilpres di 2024 dengan memilih calon yang sesuai dengan kaidah ke-NU-an. Secara spesifik ia meminta Nahdliyin tak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Al-Bashir ya. Jangan ya kita mendukung pasangan yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan cara berpikir orang NU. Seperti calon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir misalnya. Apalagi ada Amin Raisnya, kata Gus Ipul melalui keterangannya begitu ya. Apa salahnya begitu kan ya? Maksudnya apa? Karena orang itu kan punya pendapat masing-masing, mau dukung siapapun silahkan begitu kan. Silahkan mau dukung siapapun begitu. Apakah nanti kalau ada orang yang mengatakan jangan ya memilih pemimpin ya yang didukung oleh Abu Janda misalnya begitu kan. Yang jelas-jelas Abu Janda dekat dengan Israel katanya begitu. Jadi perkataan seperti itu tidak perlu diungkapkan kepada publik, sama halnya yang diungkapkan oleh Gus Ipul begitu kan. Jadi saya kira ada cara berpikir bagaimana tokoh politik itu begitu kan yang dilihat itu rekam jejaknya. Saya kira kalau Gus Ipul calon gubernur, saya kira tidak ada yang mau mendukung begitu karena ucapan-ucapan seperti itu bukan merangkul ya, bukan kebersamaan di situ. Seolah-olah kalau tidak memilih ini, tidak memilih itu dianggap sebagai musuh mereka. Apakah seperti itu begitu kan cara-cara berpikir sebagai tokoh politik? Kan begitu logikanya begitu kan. Kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU, apalagi cuma iming-iming posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini, kata dia ya. Dia tidak menyebut secara gamblang siapa capres yang didukung Abu Bakar Al-Bashir, ya akan tetapi belum lama ya putra dari Abu Bakar Al-Bashir menyebutkan ayahnya mendukung Anies Baswedan. Gus Ipul melanjutkan bahwa capres-cawapres yang dipilih oleh masyarakat harus benar-benar mencerminkan cara berpikir dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ya emang hanya Gus Ipul yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu kan. Saya tidak habis pikir begitu kan ya. Apakah hanya Gus Ipul dan sebagainya begitu kan. Ya kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu kan. Jadi kan aneh cara berpikirnya begitu kan. Bahkan pasti bahwa paslon yang kita pilih itu ya sesuai dengan cara bermazhab dan berpikir NU ya. Bahkan pilih semua info yang ada agar tidak terseret karena berita-berita hoax. Warga NU diharapkan mengetahui secara pasti dan mana yang seiring dengan sejalan dengan kepentingan Indonesia dan kepentingan NU. Kita ingin warga NU mencoblos ya pada tanggal 14 Februari. Kita berharap semua warga NU hadir dan menggunakan hak pilihnya untuk sungguh-sungguh memperhatinkan semua paslon yang ada, kata Gus Ipul. Selama ini PBNU kerap mengingatkan para kader untuk netral di pemilu di 2024. NU harus sekuat tenaga untuk menjaga ya tetap tentram. Ya, itulah perkataan dari Gus Ipul. Tapi pada kenyataannya ya kita lihat saja masyarakat bisa menilai ini semua begitu kan ya. Dengan adanya situasi politik ini pasti ada dukungan ke salah satu calon. Walaupun dianggap sebagai netral, tapi ya politik-politik, gerakan-gerakan politik semacam yang dilakukan oleh Gus Ipul sudah kelihatan sebenarnya begitu. Karena masyarakat hari ini ya tidak bodoh begitu kan. Semuanya pinter begitu untuk melihat realitas itu begitu. Jadi saya kira tokoh-tokoh politik yang kemudian punya membangun bangsa kepemimpinan yang sangat luar biasa sebenarnya merangkul begitu kan ya. Maka saya ingatkan kepada siapapun merangkul, dengan kata merangkul inilah semua apapun begitu kan. Kalau mau dukung si A, si B dan si C silahkan, tapi dengan kata-kata yang merangkul itu yang lebih baik begitu kan. Kalau seperti ini kan sama dengan perkataan buzzer begitu kan, tidak jauh berbeda dengan itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.